moto hidup saya itu perempuan harus mandiri. Gitu ya. Perempuan jangan menggantungkan nasibnya pada suami. Perempuan harus bisa membantu ekonomi suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Gumis, kupas masalah dan isu. Para sahabat Bang Gumis, sekian lama saya nggak syuting, nggak upload channel Bang Gumis. Hari ini kita dapat narasumber seorang perempuan yang tangguh, yaitu leader utama di PT Angkasa Wijaya Internasional yang memproduksi alat-alat kecantikan wanita dan produk herbal. Beliau juga punya bisnis tata rias dan salon, yaitu Mbak Sri Wahyuni Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Mbak Sri Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Wahyu mau hadir di podcast Bang Gumis. Mbak Wahyu ini kan sejak kecil, saya kenal sejak kecil, tapi setelah menginjak remaja, saya nggak pernah ketemu dengan Mbak Wahyu, dan sekarang ini mungkin nostalgia, mungkin ini membuka memori yang dulu kita satu kampung, dan sekarang Mbak Wahyu ini sudah berada di Semarang ya, ikut jago di Semarang, dan sekarang menjadi perempuan yang tangguh dan sukses. Apa kegiatan Mbak Wahyu di kemarin itu ada COVID-19, kemudian sekarang ini agak reda, PPKM sudah kayaknya sudah dicabut, nggak ada PPKM. Kegiatan apa Mbak Wahyu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang ke podcast Bang Gumis, yang mana saya juga kagum dengan beliau yang sudah berani mendobrak orang Sadang itu nggak bakalan maju. Saya pernah dengar seperti itu. Kalau mau maju harus keluar dari Sadang. Betul. Tapi di sini Bang Gumis bisa mendobrak mitos itu, yang saya anggap sebagai mitos. Karena di sini pun banyak orang yang sukses. Nggak harus keluar, di sini juga banyak yang sukses. Oke, saya akan jawab pertanyaan itu. Tadi memang saya itu dari kecil orang Sadang asli. Setelah dewasa saya pindah ke Semarang. Akhirnya melalang buana, kerja di luar negeri. Sekarang kembali lagi ke Indonesia. Bisnis ini itu. Ada rias pengantin dan ada salon. Tapi sekarang saya menggeluti bisnis multi level marketing, yang mana produknya adalah sabun kecantikan. Ya, itu produk asli Indonesia. Pemiliknya juga orang Indonesia asli 100%, Bapak Wagianto Angkasa Wijaya. Pabriknya ada di Madiun. Gitu ya, bisa dicek PT Angkasa Wijaya itu apa saja. Grup perusahaan apa saja yang sudah ada. Jadi saya akhirnya memantapkan diri yang rias jadi pekerjaan sampingan. Yang utama ada pekerjaan saya di sini PT Angkasa Wijaya, begitu. Baik Mbak Wahyu, sebelum mengarah ke multi level marketing, saya ini masih ingat ketika kita masih kecil, kita kan seumuran ya Mbak Wahyu. Ketika kecil memang desa kita juga memang desa yang sangat ketinggalan dengan desa yang lain ya dulu. Bahkan indeks untuk pendidikan anak-anak yang berpendidikan juga pada waktu terbatas, dan Mbak Wahyu termasuk anak yang tingkat pendidikannya itu mencapai sarjana. Bahkan yang lain itu seusia Mbak Wahyu itu ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada yang cuman SMA, dan ternyata Mbak Wahyu lulus ya pada waktu itu S1-nya di sarjana ekonomi. Dan kemudian Mbak Wahyu tadi menyebut bahwa Mbak Wahyu pernah ke luar negeri ternyata.
Nah ini karena Mbak Wahyu ini yang saya tahu kecil itu Mbak Wahyu itu kan orang tuanya juga secara ekonomi dibanding dengan tetangga-tetangga dengan apa itu masyarakat lingkungan itu cukup gitu pada waktu itu. Kenapa ke luar negeri dulu? Malah saya baru dengar ini Mbak Wahyu. Ceritanya gimana itu? Waduh, ini malah membongkar cerita lama. Tidak apa-apa. Karena jenengan wanita tangguh. Saya anggap wanita tangguh, wanita yang hebat gitu loh. Karena jenengan ini wanita karir. Sekarang ini bisa menghasilkan uang, bisa membantu perekonomian. Walaupun itu sebenarnya itu adalah kewajiban seorang laki-laki. Bagaimana ceritanya Mbak Wahyu? Ya, kalau masalah saya pergi kerja ke luar negeri itu sebetulnya waktu saya kuliah semester 4 itu saya sudah nggak betah. Nggak betahnya karena saya ingin kuliah itu dengan biaya sendiri. Karena saya kuliah itu dibiayai kakak saya. Karena orang tua yang kaya itu kakak saya. Orang tua saya nggak punya seperti kebanyakan orang yang ada di Sadang. Yang kaya kakak saya dikuliahkan. Saya merasa nggak enak. Saya itu orangnya mandiri. Saya nggak mau merepotkan meskipun kakak saya itu ikhlas, tapi saya merasa saya harus bisa membiayai diri saya sendiri. Saya itu waktu semester 4 itu saya sudah mau kabur ke luar negeri. Tapi saya di stop kakak saya, konangan gitu ceritanya. Akhirnya saya nggak jadi ke luar negeri. Akhirnya saya kembali kuliah sampai lulus. Begitu selanjutnya kehidupan berjalan, saya berumah tangga. Saya mendapatkan suami orang biasa-biasa aja. Karena saya ini rendah diri ya. Aku ki anake wong ora duwe. Aku wedi nek dibojo wong sugih, aku wedi ndak dinyek gitu. Ini pemikiran saya. Akhirnya saya bojoku wong biasa-biasa lah. Wah, ini bahasa Jawa lah. Bahasa wong Sadang. Bojoku wong biasa-biasa lah. Biar aku merasa nyaman gitu loh. Tapi rumah tangga saya tidak bisa dibiayai dengan hanya seperti itu. Saya punya anak. Begitu saya punya anak, pemikirannya saya berubah lagi. Kalau saya sendiri itu rela makan pakai garam. Tapi nggak mungkin saya memberi anak saya itu makan pakai garam. Pendidikannya nanti bagaimana? Saya juga memikirkan sampai ke situ. Akhirnya saya kalau bekerja di dalam negeri itu gajinya waktu itu 500.000. Saya kok mikir ke luar negeri itu ada gaji 1.500.000. Wah, saya bisa mempersingkat waktu. Harusnya saya kerja di Indonesia 3 tahun, bisa saya kerja di luar negeri 1 tahun gitu. Pemikiran saya akhirnya ke luar negeri gitu. Ceritanya seperti itu. Berapa tahun itu di luar negeri, Mbak? Total 5,5 tahun. Lama. Jadi. Tapi belum punya anak pada waktu itu ya? Sudah. Sudah ya? Justru karena saya pengen anak saya pendidikannya itu jangan sampai waktu itu kan ekonomi saya pas-pasan. Jadi saya nggak mungkin anak saya kok wah ini kalau saya seperti ini terus. Saya nggak bisa memberi pendidikan yang bagus ke anak saya. Akhirnya saya ke luar negeri. Pertama itu ke Brunei. Waktu itu ada tawaran sopir perempuan. Di Brunei kan kalau sopir laki-laki untuk mengantar jemput anak perempuan kan nggak boleh. Jadi cari sopir perempuan. Saya di sana 2 tahun. Begitu pulang ke Indonesia, uang yang dari Brunei saya buat usaha. Habis. Buat usaha jualan sembako. Jualan sembako itu kalau saya ambil untung sedikit-sedikit. Kalau diutang kan akhirnya kan mengkerta itu modalnya. Modalnya habis. Iya. Nah, saya punya keponakan di Hong Kong. Akhirnya saya diajak bekerja di Hong Kong. Cari modal lagi. Ceritanya seperti itu. Di Hong Kong 3,5 tahun. Jadi dua negara ya, luar negeri itu. Jadi satu itu di Brunei Darussalam, yang kedua di Hong Kong ya. Kemudian kembali ke Indonesia lagi. Kemudian jenengan buka salon ya dulu. Buka salon. Tata rias. Salon dulu, baru tata rias. Itu kan banyak perempuan yang kemudian
setelah bersuami itu kan lah iki wis kewajibannya suami mencari nafkah. Apa yang menjadi motivasi Mbak Wahyu kemudian kepingin juga ikut bekerja untuk bisa membantu suami agar supaya ekonomi bisa cukup, Mbak Wahyu? Ceritanya itu yaitu karena saya ini perempuan mandiri. Saya nggak mau nyadong, bahasa Jawane nyadong njaluk bojo. Saya itu juga orang kuno, nek ora dikai ora njaluk gitu. Jadi saya ngarep-ngarep dikai kok ora dikai-kai. Akhirnya saya cari sendiri gitu. Iya, jadi saya lebih nyaman kalau saya cari sendiri. Saya nggak usah minta gitu. Ceritanya. Baik Mbak Wahyu. Kalau di Kota Semarang itu kan banyak peluang bisnis, peluang mencari penghasilan Mbak Wahyu. Kemudian kenapa Mbak Wahyu memilih di bidang salon, bidang kecantikan, tata rias, bahkan yang sekarang ini jenengan owner ya jenengan? Bukan ya? Sebagai leader utama ya di PT Angkasa Wijaya Internasional mewakili Kudus ya, di Kudus. Kenapa memilih itu? Sedangkan di Semarang kan banyak peluang bisnis yang harus ditangani. Kalau peluang bisnis itu di mana aja sama. Jadi mau di Semarang atau di Kudus itu sama aja. Kenapa saya pilih dulu itu kerjaan utama saya kan salon dan rias. Setelah saya umur saya menanjak lebih tua, jadi saya itu akhirnya kok saya kalau bekerja di salon itu kan berat ya. Beratnya apa? Kalau kita sedang menangani klien itu dari pagi sampai sore. Kalau pas lama itu berdiri terus. Apalagi kalau pas moting, rebonding itu berdiri terus. Jadi dan tangan ini kalau nyatok itu capek. Kemudian untuk rias itu kan musiman, Mas. Jadi kalau musim pengantin kita baru bekerja. Kalau enggak ya sekali-kali ada orang wisuda, orang lamaran atau orang kondangan baru dapat pekerjaan dan penghasilan. Akhirnya saya menemukan bisnis multi level marketing yaitu di PT Angkasa Wijaya Internasional pimpinan Bapak Wagianto Angkasa Wijaya. Sistem pemasarannya itu multi level marketing. Jadi saya lebih nyaman di sini akhirnya. Gitu. Ya, Mbak Wahyu, kalau kita bicara multi level marketing itu kan banyak dulu multi level marketing kemudian bermasalah gitu. Banyak yang kemudian uangnya tidak kembali. Apakah yang jenengan pimpin ini multi level marketing yang sekarang ini di PT Angkasa Wijaya Internasional beda dengan multi level marketing yang lain, Mbak Wahyu? Ya, ini ya MLM itu yang jenengan ceritakan itu berarti tanam modal. Karena yang jenengan bicarakan adalah modalnya tidak kembali. Sedangkan yang di sini multi level marketing modalnya begitu mitra gabung dengan multi level marketing Angkasa Wijaya ini gabung 2.100.000 satu kali seumur hidup itu mendapatkan sabun 7 box ini. Jadi 7 box ini kalau diuangkan, kalau dijual menjadi 2.650.000. Nyoh barang, nyoh duit. Nah, gini, kalau dijual sudah untung. Jadi modal 2.100.000 kembali 2.650.000. Nggak ada ruginya. Jadi begitu keluar uang sudah terima barang beserta untungnya. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya modalnya nggak kembali, sudah kembali saat itu juga. Gitu. Kemudian sekarang ini untuk peminat, apakah di Kudus sudah banyak yang mengikuti apa yang jenengan sebut multi level marketing ini, Mbak? Ya, ini alhamdulillah
saya gabung di Multi Beauty ini tanggal 22 November 2021. Dan mitra saya sudah hampir 100 orang. Jadi di sini itu meskipun mitranya 100, tapi jaringannya itu sudah mencapai hampir 800. Jadi sudah besar. Karena sistemnya itu kan piramid ya? Enggak. Beda ya, beda Beda. dengan MLM yang lain itu. Ya? Nah, yang merugikan itu sistem piramid. Sistem piramid itu yang paling atas yang untung. Yeah. Yang ini nih menjadi momok orang-orang, semua orang ya. Kebanyakan mereka itu takut mendengar MLM itu langsung alergi. Apa itu gitu, mesti ngapusi. Modalnya nggak bakal kembali. Ngenake sing dhuwur, itu mesti selalu seperti itu yang saya jumpai di lapangan. Ini 180 derajat berbeda. Jadi ini bukan yang paling atas yang paling untung, tapi yang punya jaringan bagus, aktif kiri dan kanan yang paling untung gitu. Gitu ya. Siapa yang aktif, yang dapat klien banyak, berarti dia untung gitu. Iya, dia lebih dulu mendapatkan hadiah-hadiah atau reward dari perusahaan. Gitu. Di sini tidak ada tutup poin. Maksudnya tutup poin itu setiap bulan harus belanja sekian. Setiap bulan harus habis sekian baru dapat hadiah. Enggak. Jadi di sini modalnya 2.100.000 itu mendapatkan 7 box ini. Itu sekali seumur hidup. Ini mau dijual ecer boleh, mau dipakai sendiri boleh, mau ini kan kita kalau pergi prospek calon mitra itu kan selalu membawa barang. Makanya kita bilang nyoh duit, nyoh barang. Makanya kalau ini habis, justru kalau terjual habis, kita harus beli lagi. Gitu. Itu namanya sampai maksimal per orang itu 21 box. Dibatasi. Jadi kenapa dibatasi? Untuk menghindari pemodal. Orang yang kaya raya terus borong sabun. Jadi per satu orang itu maksimal 21 box. Gitu. Gitu ya. Kemudian setelah megang di Multi Beauty ini, salonnya kemudian justru malah nggak begitu terurus ya? Ya itu tadi, karena saya sudah capek, saya akhirnya ingin santai aja hidup saya. Saya sudah 53 tahun umur saya nggak... Jangan nyebut umur karena kita kan seusia. Jadi ini para sahabat Bang Pis tahu nanti umur kita. Enggak. Saya mesti lebih tua dari jenengan. Sama. Oh ya? Oh berarti lebih muda jenengan wajah gitu. Jadi saya merasa sudah harus istirahat. Saya alhamdulillah di sini mitra saya sudah banyak. Jadi saya merasa, kenapa saya nggak dari dulu gabung di sini? Kenapa nggak dari dulu saya tahu bisnis ini? Justru ini ya cerita ini. Saya dulu tuh menolak berat bisnis ini. Karena apa? Yang saya dengar itu tadi, engko rugi, engko dihapusi. Engko nek bergabung ya dijarke. Harus gabung dijarke, munine wae dibimbing. Munine engko diajari sampai bisa. Dulu kan seperti itu. Saya dari kuliah itu sudah ikut multi level marketing, ada Avon, ada Shopee Martin, ada Oriflame dan lain-lain, itu saya sudah menggeluti semua. Dan di sini ini 180 derajat berbeda. Semua kerja tim. Jadi sampai saya sekarang jadi top leader di Kudus itu masih dibina tim. Tim kerjasamanya tim, jadi nggak ada yang kerja sendiri seperti dulu waktu saya masih muda. Gitu. Kemudian apakah suami mendukung dengan kegiatan yang jalani sekarang Mbak Wayu? Ya alhamdulillah suami saya tidak mendukung. Protes terus ya? Ya protes, tapi ya alhamdulillah ternyata Allah itu
maha baik. Entah kenapa saya waktu itu saya gabungnya itu di Semarang, masih kumpul sama suami. Entah kenapa ada kejadian saya harus tinggal di Kudus. Akhirnya saya mengembangkan bisnis ini tuh di Kudus. Makanya saya bilang saya gabung di sini tanggal 22 November 2021. Padahal sebetulnya saya tuh gabungnya April 2021 di Semarang. Tapi saya di Kudus sejak Oktober 2021. Jadi saya dilempar ke sini untuk mengembangkan bisnis ini. Gitu. Saya masih sering Semarang Kudus gitu. Suami saya juga gitu, Semarang Kudus. Jadi sekarang sering di Kudus? Sering di Kudus. Sama suami juga? Suami di Semarang, kerja di Semarang. Kayak gini nanti saya ke Semarang ini. Terus anak-anak gimana? Anak, alhamdulillah kerja di Kudus, jadi saya tinggal sama anak. Semarang suami sendirian. Seminggu sekali pulang Kudus. Kalau dia nggak sempat pulang Kudus, saya yang ke Semarang gitu. Jadi sekarang suami sudah mendukung ya dengan karena ada income yang boleh tahu nggak itu income berapa itu? Misalkan di total 1 bulan itu kira-kira. Kalau income itu pertama-tama saya jawab dulu itu suami mendukung. Setelah diam-diam suami saya sudah mendukung meskipun secara tidak terbuka. Oke, saya izinkan kamu gitu. Tapi kalau kenapa dia diam-diam mendukung? Karena setiap saya pergi prospek calon mitra, saya pamit, dia diam, suruh hati-hati sayang, gitu aja. Kan berarti saya sudah didukung gitu. Saya sudah dapat emas, 1 gram emas ini, 1 emas batangan 1 gram. Terus uang baru hampir 2 juta. Banyak, hampir 2 juta itu banyak. Baru sedikit. Sedikit. Malah mitra saya, downline saya itu sudah banyak, udah 8 juta sekian. Emasnya sudah 4 gram. Itulah kenapa saya bilang tadi, di sini lain daripada MLM yang sistem piramid. Yang mana yang atas itu paling untung. Kalau di sini enggak. Kalau jaringan kiri dan kanan tidak imbang, artinya yang kiri dan kanan harus aktif. Kalau enggak aktif salah satunya, ya seperti saya ini jaringan kiri aktif, sudah tur 3 negara, sudah hampir emas 10 gram, tapi yang kanan pasif. Saya di slap downline saya yang sudah dapat emas 5 gram, uangnya udah 8 juta sekian, gitu. Menguntungkannya di sini. Siapa yang bergerak, siapa yang aktif, dia yang kaya duluan, gitu. Bukan yang pertama yang kaya, gitu. Ya kemarin juga saya lihat tuh ada pertemuan prospek itu ya. Di mana itu? Di Dawe itu di mana ini? Oh, kalau yang kemarin itu kalau di Dawe itu Kadang Mas sama halal bihalal, ya. Perias, itu Perias. Harpi Melati se-Jawa Tengah. Saya panitia, jadi saya harus siaran ini memperlihatkan keadaan di situ. Ya, yang jenengan lihat pas itu. Tapi kalau pas halal bihalal multi beauty itu ada di sana Undaan. Kemudian sampai kapan Mbak Wayu bisnis MLM ini tetap akan dijalankan Mbak Wayu? Ya alhamdulillah bisnis ini itu berlaku seumur hidup. Kalaupun saya berhenti bisa dilanjutkan anak saya. Anak saya berhenti dilanjutkan cucu saya gitu. Jadi nggak ada hangusnya. Ini untuk seumur hidup, modal sekali seumur hidup. Bisa dilanjutkan anak-anak gitu. Iya. Kemudian ini kan musim COVID-19 kemarin itu kan kemudian aktivitas apapun itu kan berhenti. Apakah ketika ada COVID-19 kemarin bisnis jenengan ini masih jalan atau justru terhambat?
Alhamdulillah ya, ini tuh bisnis yang anti rugi, anti berhenti. Jadi saya COVID-19 itu kena sampai 3 kali. Kemarin ya. Pertama yang COVID-19 biasa, kemudian COVID-19 Delta, yang Omicron pun saya kena gitu. Terus? Ya. Apa nggak ada obat ini untuk itu? Mencegah itu? Ini tuh obat luar, jadi ini sabun kecantikan tapi mengobati seluruh penyakit kulit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan dia itu ya efektif untuk menolak COVID. Kalau COVID itu kan virusnya kan bisa kita hirup. Kalau dari tangan memang bersih, tapi yang kita hirup nggak bisa dihindarkan. Jadi ini nggak bisa menolak COVID. Tapi penghasilan saya masih tetap jalan. Karena mitra saya masih jalan kiri dan kanan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur bisnis ini itu seperti memberi saya angin segar, seperti memberi saya jaminan atau asuransi. Kalau asuransi kita kan membeli bayangan, membeli jasa. Nanti hasilnya kalau kita sudah meninggal atau kalau kita sakit. Tapi ini enggak, sudah terima barang, tapi penghasilannya silent, tersembunyi, dia masih tetap berjalan terus. Jadi aku sakit gemelenak gini tuh aku ayam. Jangan sakit. Enggak, dulu kemarin itu loh. Wah, Omicron dan lain-lain itu membuat lemes, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu saya melihat rekening saya masih jalan, alhamdulillah saya kok masuk di sini gitu. Jadi dia anti rugi, anti berhenti, tetap jalan terus gitu. Sekarang Mbak Wahyu punya anak berapa? Alhamdulillah saya dianugerahi anak 1 perempuan. Cuman 1? 1. Besanan biakur apa? Ayo. Dan sekarang sudah selesai pendidikannya? Ya itu anak saya itu pernah kuliah di Jakarta. Dia memilih di Jakarta karena dapat beasiswa antara Jakarta, Bandung, dan Semarang. Dia nggak mau milih di Semarang karena lebih bagus di Jakarta. Dia ambil jurusan desain grafis, bagus di Jakarta gitu. Tapi di sana sakit-sakitan terus. Akhirnya saya cabut, berhenti kuliah. Saya suruh pindah di Semarang. Dia malah akhirnya mutung, bahasa Jawanya mutung, dia nggak mau kuliah. Lama-kelamaan udah setahun berjalan dia jadi pengangguran. Akhirnya baru beberapa tahun ini mau kuliah lagi sambil bekerja. Laki-laki perempuan? Perempuan. Sudah semester berapa Bu? Kalau sekarang semester 4 baru. Separuh ya, baru. Dulu di Jakarta semester 4 saya cabut. Jadi rugi 2 tahun sama 1 tahun berhenti itu. Ya. Baik, kemudian apa ke depan berkaitan dengan bisnis jenengan ini? Apakah jaringan ini tetap akan selalu dikembangkan atau hanya segini ini memang secara maksimal jenengan sudah mencari klien Mbak Wahyu? Ya, kalau bisnis ini saya bilang tadi bisnis seumur hidup, bahkan bisa diwariskan anak sampai cucu. Jadi bisnis ini tetap saya jalankan sampai semampu saya karena saya tinggal membina mitra saya. Karena moto bekerja di MLM ini adalah mensejahterakan mitra, mensukseskan mitra, maka saya akan sukses gitu. Jadi saya di sini tidak akan membiarkan mitra tetap dibina, mitra harus disukseskan gitu. Kemudian harapan untuk masyarakat berkaitan dengan bisnis multi level marketing, Mbak Wahyu? Ya, harapan saya banyak yang gabung jadi mitra saya. Dan jangan skeptis, jangan berpikir bahwa MLM itu menguntungkan yang atas, itu aja dulu ya. Menguntungkan yang atas, terus nanti berhenti, itu jangan. Jadi MLM yang ini lain daripada yang lain, karena ownernya Bapak Angkasa Wijaya itu juga
pemain MLM, sudah pengalaman, beliau sarjana ekonomi, beliau sudah mendirikan banyak perusahaan. Jadi ini adalah sistem yang sudah disempurnakan dari sistem yang tadi, yang tidak menguntungkan mitra, begitu. Baik. Kemudian yang terakhir Mbak Wahyu, kita sudah setengah jam kita wawancara. Yang terakhir, apa moto hidup seorang Sri Wahyuni sarjana ekonomi? Moto hidup saya itu perempuan harus mandiri. Gitu ya. Perempuan jangan menggantungkan nasibnya pada suami. Perempuan harus bisa membantu ekonomi suami. Karena suami itu kalau tidak diambil Allah, bisa jadi diambil perempuan lain, nah gitu. Jadi perempuan harus siap, jangan sampai kalau pas ini amit-amit ya, perempuan jangan sampai kalau pas tidak punya suami akhirnya negatif, pekerjaan yang negatif. Itu saya tuh menangis ini, jangan sampai ya. Saya kalau melihat perempuan yang nggak mandiri, apalagi yang sidik-sidik njaluk bojo, wah itu jangan ya, itu harus mandiri. Bukan untuk menyaingi suami, tapi untuk membantu suami. Gitu. Mantap itu. Kalau semua perempuan seperti Mbak Wahyuni, ini barangkali laki-laki tidak akan berpaling ke perempuan yang lain, bahkan selingkuh. Karena betul. Terbantu. Laki-laki itu stresnya itu kan ketika memang perekonomian itu goyang karena satu orang yang mencari nafkah, kemudian ketika goyang itu orang menjadi stres, ketika stres itu banyak marahnya gitu. Jadi mungkin ini adalah solusi agar supaya masyarakat juga seperti pola pikir Mbak Sri Wahyuni bahwa seorang perempuan itu harus jangan diam di rumah tapi ikut membantu perekonomian. Terlepas itu sudah cukup ekonominya kan begitu. Karena orang-orang hebat juga meskipun suaminya sudah sukses tapi tetap dia menjadi perempuan yang berkarir, bukan hanya perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Mbak Wahyu. Dan terima kasih atas waktunya Mbak Wahyu di podcast Bang Kumis. Semoga Mbak Wahyu dengan keluarga diberi kedamaian, rukun, diberi rezeki yang berlimpah dan barokah, dijauhkan dari fitnah. Dan semoga Allah selalu memberi yang terbaik untuk keluarga Mbak Sri Wahyuni. Sekali lagi terima kasih Mbak Wahyuni. Para sahabat Bang Kumis, itu tadi wawancara dengan Mbak Sri Wahyuni, sarjana ekonomi, seorang perempuan yang tangguh, yang pernah ke luar negeri, kemudian mendirikan sebuah salon kecantikan dan kemudian menjadi leader utama di multi level marketing, tepatnya di PT Angkasa Wijaya Internasional. Semoga wawancara ini menjadi motivasi kepada masyarakat, menjadi inspirasi untuk masyarakat agar supaya tetap selalu berkarya, selalu mencari nafkah yang halal. Dan pesan Bang Kumis, ketika kita bicara seorang yang hebat adalah seorang perempuan, karena perempuan bisa menjadi manajer yang baik, bisa mengatur keuangan suami di keluarganya. Kemudian seorang perempuan bisa menjadi seorang dokter yang ketika anaknya sakit, suaminya sakit bisa merawat. Dan seorang perempuan juga bisa menjadi orang yang tangguh ketika suami sedang dilanda kesulitan ekonomi, seorang perempuan bisa membantu suaminya untuk bisa menyelesaikan secara ekonomi. Demikian, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Bang Kumis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.